Assalamualaikum, jumpa lagi di vlog cerita rumah Daphne. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe ya. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih, selamat menonton. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat isian martabak telur: 12 butir telur ayam, 500 gram daging slice sapi, lalu daging slice diiris tipis, 8 batang daun bawang yang dipotong tipis. Siapkan 2 siung bawang bombay, 3 siung bawang putih untuk isian martabak. Potong tipis bawang bombay, lalu cacah kasar. Setelah semua bawang bombay dicincang, sisihkan. Ambil 3 buah siung bawang putih cutting, lalu geprek dan cacah hingga halus. Siapkan wajan untuk menumis daging slice yang telah diiris tipis. Tambahkan minyak, lalu masukkan bawang putih cutting yang telah dicacah. Tumis bawang putih hingga tercium bau harum. Lalu masukkan daging slice-nya. Tambahkan lada halus. Untuk takaran garam pada resep, saya bagi 2 ya. Sebagian di tumisan daging slice dan sebagian lagi di campuran telur. Tambahkan juga pala halus. Masak sampai air yang keluar dari daging slice mengering. Lalu matikan api, dinginkan. Pecahkan telur dan masukkan ke dalam mangkuk besar. Tambahkan kaldu jamur. Lalu garam. Masukkan bawang bombay yang sudah dicacah. Masukkan juga irisan daun bawangnya. Kocok semua hingga bercampur rata. Jangan lupa masukkan daging slice yang sudah ditumis. Kocok lagi hingga merata. Setelah adonan merata, sisihkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kuah kari. Pertama-tama, masak 300 gram daging sop. Panaskan panci yang telah diisi air untuk merebus daging sop.
Setelah mendidih, masukkan daun salam dan daun jeruk. Lalu masukkan daging sopnya. Tambahkan garam sedikit. Aduk-aduk, lalu tutup. Masak selama 45 menit. Setelah dimasak selama 45 menit, cek apakah daging sop sudah empuk. Jika sudah empuk, matikan kompor, sisihkan. Berikutnya, mengolah 1 kilo kentang untuk kuah kari. Rebus kentang hingga empuk. Tusuk-tusuk kentang menggunakan garpu untuk mengetahui apakah kentang sudah empuk. Jika semua sudah empuk merata, segera matikan apinya. Dinginkan sebentar, lalu kupas kulitnya. Kentang yang sudah dikupas lalu dipotong-potong agar lebih mudah dihaluskan. Gunakan garpu untuk menghancurkan kentang. Jika di rumah punya batu gilingan, bisa juga menggunakan batu gilingan ya. Atau jika tidak punya alat palu untuk masak, bisa juga dihaluskan menggunakan alat palu masak. Setelah selesai, kita sisihkan dulu. Siapkan bawang merah dan bawang putih yang tadi disisihkan untuk dihaluskan. Potong-potong dulu sebelum dimasukkan ke chopper. Oh ya, karena anak-anak saya suka makanan pedas, jadi saya tambahkan 3 buah cabai rawit merah. 3 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 2 batang serai untuk dimasukkan ke dalam kuah kari. Siapkan panci atau wadah tahan panas untuk menumis bumbu yang telah dihaluskan. Karena bawang dihaluskan dengan menggunakan chopper, jadi bumbu saya masak dulu tanpa minyak untuk mengeringkan air pada saat memblender agar bumbu bisa lebih cepat harum. Jika air pada bumbu telah mengering, baru tambahkan minyak. Seperti biasa, untuk menumis saya selalu menggunakan minyak zaitun. Jika sahabat CRD tidak ada minyak zaitun, bisa menggunakan minyak sayur ya. Setelah bumbu harum, masukkan daging sop yang telah direbus beserta air rebusan kaldunya. Tambahkan air sebanyak 750 ml. Masukkan daun rempah. Tambahkan bumbu instan gulai. Lalu bumbu instan kare. Jangan lupa masukkan kentang yang sudah dihaluskan. Aduk agar kentang tidak bergumpal. Tutup biar daging meresap dengan bumbu. Tambahkan garam. Tambahkan gula pasir. Saya tidak menggunakan santan, tapi creamer. Tambahkan sebanyak 6 sendok makan bubuk creamer.
Jika bubuk krimer telah merata, segera matikan kompornya. Panaskan wajan penggorengan. Siapkan 20 lembar kulit lumpia. Kulit lumpia ini saya beli di supermarket ya. Persiapan melipat kulit lumpia dengan isian bahan martabak. Masukkan perlahan, jangan sampai robek kulit lumpianya. Ingat, masak dengan api kecil. Gunakan sendok dan garpu untuk menekan pelan kulit lumpia agar tidak terbuka, sambil disiram dengan minyak menggunakan sendok makan. Lalu balik dan tusuk dengan menggunakan garpu agar matang meresap sampai ke dalam. Masak sampai kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Lakukan terus sampai adonan habis. Jika adonan bersisa, bisa disimpan di kulkas ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.